Pemirsa, pabrik kerupuk di Situbondo, Jawa Timur terbakar hingga nyaris membakar rumah warga. Api berasal dari tumpukan jagung membuat api cepat membesar. Api membakar pabrik kerupuk di kawasan Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh pabrik dan hampir merambat ke rumah warga yang berdampingan. Petugas yang datang segera memadamkan api. Upaya pemadaman terkendala jalan yang sempit menuju titik api. Peristiwa terjadi saat Hendrik, 59 tahun, pemilik pabrik, dan keluarga sedang tertidur. Api pertama muncul dari gudang penyimpanan bonggol jagung. Lokasi sama jalan raya itu sangat jauh, jauh dan berkelok-kelok. Jadi inisiatifnya petugas kami, karena kami itu saya bersyukur punya anak buah yang saya katakan cerdas. Karena mobil tidak bisa masuk, mesin penghisapnya itu yang dibawa. Api padam 1 jam kemudian, tidak ada korban jiwa. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam di Tanjung Tokaka, perairan Halmahera Selatan, Maluku Utara. Diduga kapal tenggelam akibat dihantam cuaca buruk. Puluhan penumpang dievakuasi oleh warga desa Tokaka saat kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam di Tanjung Tokaka, perairan Halmahera Selatan, Maluku Utara. Diduga kapal tenggelam akibat dihantam cuaca buruk. Awalnya kapal bertolak dari pelabuhan Bastiong, Kota Ternate menuju Samo, Kabupaten Halmahera Selatan pukul 8.30 pagi. Dari pelabuhan Samo, KM Cahaya Arafah kembali berlayar menuju Tokaka. Namun dalam perjalanan, kapal yang mengangkut 66 penumpang dan 4 anak buah kapal ini tenggelam. Pemirsa, pelaku penembakan pada Rina Wulandari, istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah, berjumlah 4 orang. Para pelaku menggunakan 2 sepeda motor tanpa plat nomor. Korban diikuti pelaku sejak menjemput putrinya di sekolah. Komplotan pelaku penembakan pada Rina Wulandari terekam CCTV saat berdatangan dan menunggu korban di kawasan Pandang Sari, Banyumanik, Semarang. Pelaku ternyata berjumlah 4 orang dengan wajah tertutup. Selain itu, 2 sepeda motor yang digunakan para pelaku tanpa menggunakan plat nomor. Para pelaku kemudian mengikuti korban yang baru menjemput putrinya dari sekolah hingga masuk di Jalan Cemara 3, Banyumanik, depan rumah korban. Salah satu dari pemotor spot menembak korban sebanyak 2 kali. Korban dalam kondisi tertembak melindungi putrinya, membawa masuk dan sempat mengayunkan tas pada para pelaku. Rina Wulandari, istri Kopral 1 Muslimin, anggota TNI dari Kesatuan Arhanud. Melakukan penembakan kemudian melarikan diri. Dan suami korban terjadi sebagainya? Suami korban ada di rumah ketika kejadian, ada di lantai 2. Setelah mendengarkan ribut-ribut, kemudian turun dan menolong istrinya untuk dibawa ke rumah sakit. Korban dan suaminya dikenal gemar memelihara burung. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan 2 selongsong peluru. Korban mengalami luka di perut akibat penembakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Lumajang ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumahnya. Ironis, sang suami diduga nekat mengakhiri hidup usai membunuh istrinya karena tak mau diajak rujuk. Warga digemparkan dengan tewasnya pasangan suami istri Eli Haryanto dan Mariana di dapur rumahnya di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Jasad sang istri ditemukan tertelungkup bersimbah darah dengan luka parah di kepala. Sementara Eli Haryanto didapati tewas dalam kondisi tergantung. Menurut warga, Pak Sutri ini kerap bertengkar, bahkan beberapa hari terakhir keduanya pisah ranjang. Sering ada masalah, menjadi pertengkaran. Pemicunya apa, Waris? Pemicunya ya masalah rumah tangga, kita kurang tahu ya. Dari kedua korban ini sering pisah ranjang. Polisi melakukan olah TKP. Ironis, diduga Eli Haryanto nekat mengakhiri hidupnya usai menghabisi istrinya lantaran menolak diajak rujuk.
Awal memang pasangan suami istri ini sudah terlibat cekcok, selisih ya cukup lama, kemudian dari informasi sering bertengkar dan ini mau diajak rujuk, tapi rupanya si istri tidak mau. Kedua jenazah pasangan suami istri ini kemudian langsung dimakamkan karena keluarga menolak jasadnya diotopsi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sindikat begal nasabah bank di kawasan Tulung Selapan, Sumatera Selatan. Saat proses penangkapan, petugas sempat mendapat perlawanan warga yang berusaha melindungi para pelaku. Polisi dihadang warga yang diduga berusaha melindungi pelaku sindikat begal nasabah bank di Desa Lembung Hitam, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Warga berkerumun membuat kemacetan dan antrian kendaraan. Usai melewati kemacetan, polisi menggeledah sebuah rumah dan menangkap 2 orang pelaku begal nasabah. Kedua pelaku diamankan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kau tiarap kau. Stop. Hah? Senpinya mana senpi? Pemirsa, hanya gara-gara salah memasak ikan bakar, seorang anak di Situbondo tega membunuh ibu kandungnya yang berusia 75 tahun. Korban ditemukan tewas di dapur rumahnya. Sadis, pelaku merekayasa pembunuhan seolah sang ibu tewas dibunuh perampok. Setelah 11 hari penyelidikan, kasus pembunuhan dengan korban Riani 75 tahun yang ditemukan tewas di dapur rumahnya di Desa Jangkar, Situbondo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Ironis, korban ternyata dibunuh oleh Sahwani, anak kandungnya sendiri. Wanita 44 tahun ini dibawa tim Opsnal Resmob Situbondo ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolres Situbondo. Awalnya korban Riani diduga dibunuh perampok. Uang 4 juta di lemari korban raib. Namun hasil olah TKP, polisi mencurigai ada kejanggalan. Ada luka bekas pukulan batu bata di kepala korban serta bekas cekikan di leher. Menggunakan bata. Setelah memukul ibu, apa yang didorong diapain lagi bu? Dicekek. Setelah dicekek, jadi lari. Emosi kenapa itu? Keburu ngare awak. Oh, sampean keburu ngare. Loh, keburu ngare, kenapa kok ibunya harus dibunuh, harus didorong? Demi menutupi perbuatannya, pelaku memberi keterangan palsu pada polisi dengan menyebut terjadi perampokan di rumahnya. Ironis, pembunuhan dipicu masalah sepele. Peristiwa berawal saat korban meminta Sahwani, anaknya, membakar ikan laut. Namun ikan tersebut digoreng oleh Sahwani hingga membuat ibunya kesal. Sahwani pun terpancing emosi dan menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Tidak tahu lah. Karena apa? Emosi? Ya, Keburu ngare? ya. Ibunya minta apa emang? Tidak cukup. Minta Bakar. dibakarkan ikan? Ya. Minta dibakarkan ikan. Ibu keburu ngarit, akhirnya emosi. Iya. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku Sahwani. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amiril Ahmad melaporkan. Seorang pria berambut panjang mencuri beberapa botol selai di minimarket di Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku dipergoki karyawan minimarket hingga dihajar massa. Aksi massa tak terkendali saat seorang pencuri tertangkap dari sebuah minimarket di Jalan Raya Karya Jaya, Medan, Sumatera Utara. Upaya evakuasi pelaku oleh polisi terhalang massa yang emosi. Aksi pelaku berambut panjang diketahui karyawan minimarket yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Bermodus pura-pura belanja, pelaku mengambil 10 botol selai dan kemudian dimasukkan dalam tas ransel yang dibawanya. Pelaku berusaha kabur, namun dipergoki karyawan minimarket hingga diteriaki maling. Mau
mau belanja gitu kan. Ataunya dia keliling-keliling aja. Nggak lama dia disuruh rak ini. Ngapain ke rak ini lah selain ini. Terus kemudian? Ya udah, dia nyudut gitu. Kayak nyudut gitu lah Pak, kayak maling biasanya pada umumnya kan. Pencurian di minimarket ini sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelakunya tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua laporkan dugaan pembunuhan berencana dan minta jasad diotopsi ulang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Bantuannya, 87 Januari Muda,